AI itu artificial intelligence. Bagaimana teknologi itu mencoba mereplika intelligence manusia, sebetulnya kan seperti itu. Bisa dibilang bisa mereplikasi manusia ya, dan dengan skala yang hebat. Posisi manusia itu masih diperlukan. Cuma yang harus benar-benar diingat, kitanya sebagai manusia jangan sampai ketinggalan. Jadi kita harus belajar. Halo Sobat Investor, ketemu lagi dengan kamu di Fincast, your home of finance and investment. Dan kali ini bersama saya Fajar Wayong. Dan tentunya teman-teman, Fincast akan membawakan satu tema yang menarik di setiap episodenya. Dan kali ini kita akan coba kulik dan bahas soal AI. Nah, ini pasti teman-teman juga sudah cukup familiar begitu ya dengan AI, bagaimana kemudian perkembangannya sejauh ini. Dan bagi kalian yang ingin memulai usaha, apakah AI ini bisa kita manfaatkan atau justru AI menjadi tantangan tersendiri yang memang harus kita temukan solusinya dan ada dampak-dampak lain yang menyertainya. Ya, ini nggak perlu berlama-lama lagi ya Sobat Investor, kita coba kulik lebih jauh terkait dengan AI kali ini, karena kita tahu AI dengan berbagai macam perkembangannya saat ini perlu kita cari tahu ya detail-detailnya seperti apa. Dan kali ini akan ada satu tamu spesial. Kita akan ngomongin soal membangun usaha di era AI, peluang atau musuh ya. Narasumber kita kali ini bersama dengan Mas Tio Guritno, CEO Inspigo. Ya, sebelum kita berlanjut ke perbincangan kita hari ini, mungkin saya akan ajak teman-teman untuk membayangkan terlebih dahulu begitu ya kehadiran AI yang begitu masif saat ini. Bahkan mungkin salah satu contohnya kemunculan chatbot di berbagai bidang industri yang memang sebetulnya bertujuan untuk memudahkan, apalagi konsumennya juga merasa termudahkan dengan kehadiran AI tersebut. Tapi seperti yang saya sebut tadi, untuk kita yang sedang membangun usaha, apakah kemudian AI ini bisa menjadi satu tools yang bisa membantu atau justru masih harus kita cari tahu lebih lanjut ini seperti apa manfaat ataupun dampaknya terhadap usaha yang sedang kita rintis. Dan di sisi lain, ini juga banyak teman-teman atau masyarakat yang cukup mengkhawatirkan kehadiran AI akan mempengaruhi akan kebutuhan pada tenaga manusia. Nah, ini juga akan kita coba ulas terkait dengan hal ini. Dan langsung saja, nggak perlu berlama-lama lagi, saya akan coba ajak Mas Tio untuk ngobrol lebih jauh. Mas Tio, apa kabar? Halo Mas Fajar, kabar baik. Luar biasa, terima kasih sudah bergabung pagi hari ini. Sama-sama, thank you juga udah diundang. Siap. Mas Tio, ini kita ngomongin soal AI begitu ya. Tapi yang ingin saya tahu dari awalnya terlebih dahulu, Mas Tio sendiri memandang AI itu seperti apa sih? Dan mungkin untuk gambaran juga ke teman-teman, AI itu sebetulnya gimana sih? AI itu apa sebetulnya? Iya. AI itu artificial intelligence. Bagaimana teknologi itu mencoba mereplika intelligence manusia, sebetulnya kan seperti itu. AI udah cukup lama ya. Sekarang baru naik karena ada istilahnya generative AI yang seperti ChatGPT, Midjourney dan lain-lain. Kalau AI di sebelum era itu atau yang tahun-tahun kemarin itu lebih banyak digunakan untuk menganalisa data, melihat pattern-pattern, memberikan rekomendasi. Jadi kalau misalnya ke salah satu marketplace atau e-commerce gitu kan ada rekomendasi. Nah, itu kan mereka mendetek kita umurnya berapa, suka apa, beli apa. Nanti mereka akan menyamakan tuh orang-orang yang punya pattern yang sama, akhirnya rekomendasinya bisa sesuai gitu kan. Itu menggunakan AI juga. Nah, tapi AI yang sekarang yang generative AI, kita bisa ngobrol nih gitu. Jadi bukan hanya memberikan rekomendasi, kita bisa ngobrol sama mereka bisa kasih kita input, mereka bisa kasih kita jawaban, sehingga kita punya pertanyaan atau ide atau apapun tuh bisa diskusi bareng sama AI. Itu yang bikin sekarang lebih mind blowing sebetulnya secara progres dari AI gitu. Oke, tapi kalau kita ngomongin soal kemarin Bapak AI begitu yang akhirnya mengundurkan diri dari Google karena kekhawatiran akan AI sendiri. Nah, Mas Tio melihat hal itu apakah demikian menyeramkannya atau justru ada hal lain di balik itu kalau melihat fenomena mundurnya Bapak AI kemarin? Iya, jadi sebetulnya AI bisa dibilang bisa mereplikasi manusia ya, dan dengan skala yang hebat gitu. Jadi kita mau let's say melihat satu peluang gitu, dia bisa memberikan analisa satu market itu seperti apa, yang sudah sukses di dalam market itu siapa, kenapa dia sukses, itu kan semua data-data ya, pattern-pattern gitu. Jadi sangat-sangatlah masif ya. Imagine data yang ada di ribuan tahun sekarang ini dibikin pattern. Kita yang mungkin sekolah dari SD sampai SMA sampai kuliah ya ilmunya segitu. Nih ilmu AI segini dan mereka udah punya patternnya. Ya of course orang akan sedikit
merasa ini ya tersaingi gitu. Tersaingi. Jadi kalau tersaingi itu kan nanti lama-lama jadi takut, pada akhirnya bisa merasa kayak anxious gitu ya. Tapi sebetulnya kalau saya pribadi melihat AI ini menjadi productivity tools lah buat manusia. Jadi kita bisa yang misalnya kerjaan 1 minggu bisa dilakukan dalam 3 jam gitu. Karena ya dengan AI ini semuanya bisa dibantu. Tadi saya bilang kan misalnya kita ngobrol sama ChatGPT gitu atau Bard dari Google, itu hal-hal yang biasa kita melakukan research banyak, misalnya harus baca buku atau harus ngelihat artikel-artikel, mereka udah bisa bikin summary dan mengkonek-konekkan itu dengan sendirinya. Tapi tetap kita sebagai manusia yang menjadi desainer dari semuanya gitu. Jadi perlu tetap posisi manusia itu masih diperlukan. Cuma yang harus benar-benar diingat, kitanya sebagai manusia jangan sampai ketinggalan. Jadi kita harus belajar. Jadi jangan sampai kita, kadang kan kita antipati ya, kayak AI apa sih gitu. Ini mungkin seperti zaman internet dulu ya. Pertama kali internet masuk, orang mesti dulu masih pakai Yellow Pages lah ya, apa sih zaman dulu tuh yang buku kuning lah ya. Buku kuning gitu kan. Itu perpindahan itu ke internet itu juga pasti banyak perdebatan gitu. Orang-orang bilang wah ini nggak mungkin lah internet gitu, pakai komputer aksesnya susah segala macam. Ya mirip-mirip kayak sekarang. Ini perpindahan ini akan masif. Jadi kita sebagai individu kalau kita nggak catch up, nggak mengikuti progresnya, nggak nyobain langsung, kitanya juga nanti akan ketinggalan gitu. Sebetulnya tergantung dari manusianya mau catch up apa enggak gitu. Dan kalau saya ngelihatnya manusia itu kan kapabilitasnya luar biasa ya. Kita selama ini mungkin termanjakan oleh teknologi, sedangkan kita tidak pernah melihat diri kita sendiri gitu ya. Kita tuh teknologi loh sebetulnya, dengan apa yang kita punya gitu kan, pori-pori di kulit segala macam itu sangatlah advance gitu secara teknologi. Tapi kita nggak pernah, mungkin jarang ya, mungkin sebagian orang yang benar-benar memahami gitu sebetulnya kapabilitas manusia itu seperti apa. Nah di era AI ini rising, saya merasa nih manusia akan lebih banyak melihat ke dalam gitu, kayak wah gue nih kapabilitasnya apa ya, ini jago banget nih AI ini. Akhirnya lebih mengulik ke dalam, dan pada akhirnya harusnya sih bisa mengendalikan AI gitu. Dan saya rasa untuk tadi pebisnis gitu ya, saya sendiri juga pebisnis, kita pakai AI di keseharian gitu. Oke, jadi memang yang bisa kita soroti atau kita kasih highlight ya basically sebenarnya ya AI ini bisa tumbuh juga karena peran manusia juga. Akhirnya memang manusia yang pegang kontrol ya manusia sebetulnya ya. Dan kita harus tetap catch up sama bagaimana kemudian AI itu berkembang. Contoh mungkin ya kalau kita pakai AI tools kayak ChatGPT atau Bard ya. ChatGPT itu dari OpenAI, kita bisa ngobrol, kita bisa nanya. Nah, saya tuh awal pertama kali pakai ChatGPT tuh merasa bahwa kita tuh emang harus ngasih instruksi itu benar-benar detail. Jadi sebagai manusia kita jadi belajar bahwa output yang kita harapkan itu harus sesuai dengan input yang kita kasih gitu kan. Jadi misalnya even saya bandingin sama tim saya lah gitu. Saya ngasih instruksi ke tim saya, tolong dong bikinin PowerPoint ini untuk pitching gitu misalnya. Nanti kalau instruksinya nggak terlalu detail, ya hasilnya pasti akan seperti itu aja gitu kan, biasa aja. Tapi kalau instruksinya detail kayak slide 1 harus ini, slide 2 harus ini, hasilnya akan lebih bagus gitu. Begitu juga dengan ChatGPT tadi. Jadi kalau kita detail banget, kita jadi sebagai manusia tuh ya in control gitu akan outputnya. Ya mereka membantu kita. Nah makanya kita harus ya belajar terus sih sebetulnya gimana cara bisa menghasilkan output yang luar biasa dengan kemampuan kita, dan waktu yang tadinya seminggu bisa jadi 3 jam tadi itu sih. Jadi efisiensi ada di sana juga begitu ya. Tapi kalau ngomongin soal bisnis tadi, Mas Tio sebagai CEO Inspigo sendiri melihat atau AI di Inspigo nih udah dimanfaatkan atau belum nih, dan ngelihat peta persaingannya jadi agak khawatir juga nggak sih bahwa kalau pesaing di sana sudah memanfaatkan lebih unggul AI-nya, kita akan ketinggalan, atau justru ya itu persaingannya akhirnya bisa membuat adrenalin kompetisinya bisa semakin kencang lagi. Iya mungkin itu kali ya. Dan sekarang kalau AI bisa dibilang semuanya mulai bareng-bareng gitu kan, karena ya baru juga gitu, dan especially di generative AI gitu. Kalau AI in general mengolah data segala macam itu mungkin udah bertahun-tahun. Udah common ya. Kita juga sebenarnya udah melakukan itu, memberikan rekomendasi gitu terhadap konten-konten yang kita punya, itu menggunakan some sort of AI gitu. Kita membuat konten pun ada automation yang kita lakukan, itu AI yang bekerja gitu. Jadi ada back sound segala macam itu semuanya automated gitu. Tapi yang kita lagi lakukan ke
depannya itu lebih ke generatif, gimana karena kita ini platform pembelajaran ya untuk professionals, gimana caranya orang-orang bisa belajar dengan AI dan bisa latihan bareng, jadi role play. Jadi misalnya di Inspigo ada konten tentang leadership gitu, gimana caranya orang belajar leadership di Inspigo, setelah itu latihan sama AI. Jadi nanti dikasih case-case gitu. Kalau kamu dalam situasi let's say dimarahin klien gitu, kamu sebagai leader kamu akan ngapain? Nah nanti kita jawab nanti dikasih case-case lagi dalam runutan itu. Nah, terakhirnya AI yang menganalyze sebetulnya leadership kamu tuh seperti apa sih, apa yang udah bagus, apa yang perlu diimprove gitu. Nah AI itu bisa melakukan itu karena itu semua pattern dan mereka udah melihat data-data sebelumnya, di-compare leadership yang cocok untuk keadaan di saat itu seperti apa gitu. Tapi penyedia AI sendiri untuk kita yang mungkin mau bikin usaha gitu ya, terus mau memanfaatkan AI itu bikin sendiri atau justru memang kita akhirnya ya masih bergantung pada mitra-mitra yang memang menjadi provider dari AI itu sendiri? Kalau di awal sih mungkin menggunakan mitra dulu ya, karena membangun AI teknologi itu kan cukup mahal dan cukup lama gitu kan. Sedangkan di beberapa case tuh AI itu bisa dilakukan kalau datanya udah banyak. Jadi kalau datanya belum banyak ya mendingan menggunakan apa yang sudah ada dulu gitu. Tapi kalau menurut saya sebagai entrepreneur sekarang kalau baru mulai itu justru menguntungkan karena nggak perlu staff terlalu banyak di awal gitu. Kita bisa menggunakan tools itu, even nggak hanya untuk setup company-nya tapi untuk social media kita bisa pakai AI juga. Jadi even 1 orang 2 orang cukup untuk satu company yang baru mulai, dan kita bisa sangat efisien dan efektif merun company itu menggunakan tools yang basisnya menggunakan AI gitu. Tapi berarti kalau melihat dari situ kekhawatiran yang memang menjadi titik utama kekhawatiran masyarakat memang ada dong Mas ya, bahwa tadi staffnya akhirnya jadi jauh lebih sedikit, tenaga manusianya jadinya berkurang. Nah ini impact-nya nanti kan mungkin kalau kita secara agregatnya bisa lebih besar lagi. Nah itu akhirnya mengkonfirmasi kekhawatiran itu, atau justru tenang ada sisi lain yang belum kita lihat gitu? Iya, kekhawatiran itu sebetulnya di setiap disrupsi kan ada. Pasti kalau nggak ada kekhawatiran berarti disrupsinya kurang masif gitu kan. Jadi kekhawatiran itu sebenarnya lumrah. Cuma gimana cara kita menghadapi kekhawatiran itu gitu. Jadi sebagai talent, sebagai pekerja ya kita harus tahu juga sebetulnya kerjaan gue nih misalnya accounting gitu, apa sih yang gue bisa improve lagi menggunakan tools-tools yang baru gitu. Karena sekarang analisa finance segala macam itu kan data ya, itu sangat-sangat bisa menggunakan AI, dan akhirnya orang-orang yang melakukan manual itu kalau nggak belajar, kalau nggak mengupdate skillnya ya nggak akan relevan juga. Jadi sebetulnya kuncinya ya kita nih emang harus belajar terus. Memang sih di saat ini kemarin kayaknya baru ada metaverse ya. Sekarang ada AI, besok ada apa lagi gitu. Kalau saya sih kuncinya sebetulnya emang harus enjoy belajar hal baru, dan ini memang nggak akan stop di AI aja, akan terus bergulir yang lainnya, teknologi yang baru. Jadi ya enjoy the ride lah gitu. Tapi kalau selain tadi kekhawatiran kurang tergantung pada tenaga manusia begitu yang akhirnya mungkin jumlah pekerja lebih sedikit, ada sisi mungkin kalau dibilang negatif agak susah juga ya. Dampak lainnya ada nggak sih Mas? Maksudnya sebelum kita ngomongin yang positif nih, terutama untuk nanti bisnis, atau memang ya sekedar itu aja kekhawatiran yang memang Mas Tio juga lihat di lapangan? Kalau dampak negatif ya orang yang tidak mau beradaptasi ya itu akan istilahnya nggak relevan lagi ya. Gitu. Ya selayaknya waktu kita internet baru masuk lah ya gitu. Kalau kita nggak ngerti bikin email gitu kan, mau kirim ininya CV pekerjaan gimana nih, nggak punya email gitu kan. Kan lama-lama kita harus belajar internet nih, belajar cara browsing, belajar mungkin cara research segala macam gitu. Sama aja sebetulnya, mirip kayak gini. Dan setiap disrupsi tuh patternnya mirip-mirip lah gitu. Cuma AI ini karena dia sifatnya menyaingkan intelligence manusia, itu rasanya lebih menyentuh perasaannya, lebih tinggi lagi pressure-nya nih. Wah gila nih, gue bakal saingan sama robot nih gitu kan. Tapi ya kalau menurut saya tetap sih nanti seiring waktu kita akan lebih melihat ke dalam, dan pada akhirnya nih kita yang harus in control gitu. Karena kalau mereka nggak di shape
ya mereka outputnya juga gitu-gitu aja gitu. Oke, jadi tetap stay relevant begitu ya dengan apa yang kemudian berkembang. Mungkin kalau kita ngelihat contohnya disrupsi kayak jualan online gitu ya, kita yang offline juga mau nggak mau ya harus masuk ke ekosistem online. Nah begitu juga mungkin dengan Iya betul. Jadi itu kan tadi ya kalau yang punya toko offline harus buka toko online juga gitu kan. Itu kan langkah yang nggak mudah ya bagi orang yang biasa melakukan toko offline gitu kan. Ya sama halnya catch seperti up ini. ya, makanya itu. Sekarang udah punya toko online tapi pakai AI bisa ngapain? Sekarang AI ini udah bisa make a sales call. Oh, iya. Kemarin baru tadi malam saya lihat sales call itu bisa 40 menit diskusi. Jadi misalnya saya punya AI gitu ya, AI sales, telepon Mas Fajar, tapi ini bahasa Inggris gitu ya. Nggak akan tahu itu orang beneran apa AI. Oh, kayaknya aku pernah dapet phone call kayak gitu ya, entah telemarketing atau apa nih, kayaknya ngomong robot deh, bukan orang gitu. Tapi kayaknya ini suaranya orang. Suaranya orang ya. Dan dia bisa kayak misalnya ngerespon kita ya. Gimana kabar ya? Baik. Oke, bagus baik gitu. Jadi benar-benar responsif karena itu kan data ya. Yang keluar dari mulut kita itu data, dia udah punya pattern-patternnya sehingga dia bisa tahu merespon data tersebut seperti apa gitu. Canggih. Ya kalau dibilang kita nggak perlu sales lagi ya tetap perlu karena kan tetap harus digiring di ini. Tapi ya jadi instead of mungkin sekarang punya 5 sales, mungkin dengan AI ini dengan bot-bot ini bisa 20 kali salesnya gitu. Oke, jadi akhirnya ya adalah poin-poin yang bisa kita ambil begitu ya. Tapi kalau untuk ngomongin bisnis Mas Tio, tadi sesuai tema kita hari ini, peluang atau musuh begitu ya, ataupun ancaman. Apa sih yang harus dilakukan oleh para entrepreneurs terutama yang awal baru mulai usahanya tapi mau manfaatin AI? Apa datanya harus tersaji dengan baik dan benar dulu atau apa step-stepnya sebetulnya? Kalau menurut saya sih pertama mindset dulu ya. Mindset biasanya kita skeptis. Ya kita nggak usah terlalu skeptis. Kita belajar dulu aja, nyemplung lah gitu istilahnya. Kita sebagai entrepreneur cobain misalnya pakai ChatGPT gitu. Cobain aja setiap hari tapi pakai. Benar-benar melihat kemampuan ChatGPT itu seperti apa sehingga nanti kita juga akan terinspirasi nih. Oh, ini bisa kayak gini ya. Sekarang kayak mau bikin legal surat, dokumen segala macam tinggal tulis gitu. Ya banyak sih yang akan terdisrupsi nih industri-industri. Tapi kita sebagai entrepreneur coba aja terus. Nanti kita bisa tahu tergantung bisnis kita seperti apa. Kadang itu bisa membuat kayak production kita lebih efisien gitu. Kalau kayak di saya kan ada konten-konten, ada learning content segala macam, itu yang tadinya seminggu ya bisa 3 jam tadi selesai gitu. Jadi semakin kita terjun, nyemplung, nyobain tanpa harus skeptis, itu menurut saya langkah nomor 1 sih yang harus dilakukan sama entrepreneur gitu. Langkah pertama yang harus dilakukan, jangan skeptis dulu gitu ya. Lantas apa yang kemudian bisa kita maksimalkan kalau kita lagi bangun bisnis tapi kita mau pakai AI? Apa nih, sisi mana nih yang bisa paling kita optimalkan, tapi di sisi lain juga sisi itu tetap harus pakai tenaga manusia. Nah ini mana yang menurut Mas Tio membedakan mana yang harus dioptimalkan pakai AI, mana yang tetap mengutamakan tenaga manusia? Kalau yang rutin, sifatnya rutinitas, itu menggunakan AI lama-lama bisa nih. Kita harus cari patternnya dulu kan. Kita mau melakukan otomisasi misalnya ada satu produksi yang kita set kayak di tempat saya misalnya udah ada skripnya, bikin skrip pakai AI, bikin produksi semuanya suaranya pakai AI, terus lama-lama jadinya semuanya otomatis gitu. Itu kan kita harus ini dulu ya, create patternnya dulu gitu. Tapi kalau yang masih menggunakan manusia ya lebih banyak ke kreativitas sih gitu. Jadi kita sebagai manusia harus punya banyak knowledge sehingga kita bisa membuat satu kreativitas baru yang AI itu belum tentu bisa gitu. Jadi kita tadi itu ya, kita mendesain, kita mendirect si AI-nya nih harus ngapain. Karena ini ada dot banyak gitu, opportunity banyak, tapi yang bisa jadi grand designer-nya itu tetap manusia gitu. Jadi manusianya harus ya selalu inilah ya, belajar terus ya. Macem-macem belajarnya sehingga pas kita lagi mengorchestrate apa yang kita mau lakukan di bisnis kita itu ya tetap manusianya yang jadi grand designernya lah gitu istilahnya. Oke. Kembali lagi ya ke manusianya sendiri. Tapi kalau mau ngomongin contoh realnya Mas Tio, mungkin banyak nih teman-teman yang memang baru mau mulai usaha terus mau ngeliat Inspigo nih sebenarnya pakai AI-nya di sisi mana aja, dan mungkin contohin aja gitu Mas. Kita tadinya ini sebelum pakai AI, terus pas pakai AI mungkin sisinya seperti ini, ada nggak bisa di-share ke teman-teman?
Ya mungkin saya share yang tadi aja yang AI role play ya. Gitu. Awalnya kita menggunakan quiz gitu. Jadi misalnya abis belajar leadership, tadi kita untuk tahu sebetulnya dia ngerti apa enggak sih tentang kontennya gitu, kita pakai quiz biasa gitu. Nah tapi kan itu tidak menjamin bahwa dia mengerti gitu. Cuma ya kadang-kadang bisa cap-cip-cup gitu kan, bener gitu quiznya. Kalaupun dia mengerti, apakah dia bisa mengaplikasikannya gitu? Itu kan juga nggak garansi. Tapi dengan role play menggunakan AI ini, akhirnya dia bisa menggunakan skillnya atau knowledge-nya itu di dalam satu situasi gitu. Itu kan jadinya jadi relevan ya. Misalnya kita sebagai tadi leader di dalam situasi sulit, itu akan berbeda sama situasinya menyenangkan gitu kan. Nah kalau situasi ini diberikan kan pada akhirnya kita mengexercise skills kita gitu. Nah mungkin contohnya kira-kira seperti itu. Tapi kalau di bisnis lain sih menurut saya sih banyak banget ya yang bisa dioptimalkan. Even kalau di kantor tuh kayak saya mengharuskan semuanya pakai generative AI ya. Dari mulai teman-teman konten pakai ChatGPT, pakai Bard, teman-teman desainer pakai Midjourney dan lain-lain gitu. Karena Midjourney itu satu AI tool yang kita tinggal ketik gambarnya keluar. Nah gambarnya keluar itu bisa gambar kayak Pixar gitu yang 3D tapi keluarnya dalam 1 menit gitu. Itu orang kalau manually bikin itu bisa 6 bulan minimal gitu ya. Ini 1 menit bisa keluar. Nah ya kita sebagai manusia ya harus adaptif, jangan takut gimana caranya, tapi kita harus pinter kan. Oke kita mau bikin desain seperti ini, ya itu pada akhirnya kita yang mendesain promptnya itu tetap manusia. Jadi sekarang ada istilah namanya prompt engineer, gimana kita mendesain si prompt atau instructionnya ya, menggunakan memberikan instruction tapi yang benar-benar bisa memberikan output yang maksimal. Nah, di semua lini role di Inspigo itu harus belajar itu gitu. Karena at the end of the day ya kita the master of our creation kan gitu. Jadi ya kita yang harus bisa bikin promptnya itu sih gitu. Tapi di hasil akhirnya apa yang terlihat setelah optimizing AI di bisnis? Ya tadi itu kan lebih efisien, lebih efektif, lebih cepat dan lebih optimal, hasilnya lebih bagus gitu. Karena ya mereka melakukannya kan based on database yang sangat luas gitu ya. Kayak tadi misalnya gambar, saya mau gambar Gatot Kaca 3D di bawah langit di dalam hutan misalnya gitu. Ya kalau kita mau request gitu beli di stok foto juga susah ya. Tapi ini bisa kita tulis dan itu keluar. Mau bajunya biru, hitam, kuning bisa gitu. Nah itu kan kita harus embrace. Memang menakutkan di awal ya. Mungkin saya sebagai, let's say saya desainer visual, hilang nih, gila nih kerjaan gue. Tapi sekarang nggak gitu sih mindsetnya, emang harus embrace karena ya sooner or later mereka akan jauh lebih canggih. Even kita bikin posternya tinggal ngetik. Nah tapi kan desainer itu kan tahu ya taste-nya gitu kan, cita rasanya gimana, emosi itu tetap dari manusia. Kalau di desain itu ada namanya white space gitu kan. Nah kalau kita ngerti bikin prompt, oke, white space-nya di sini ya, misalnya 3/4 dari area segala macam, kita bisa bikin instruksi sedetail itu. Pada akhirnya kan dia bisa mengeluarkan sesuatu yang bagus. Tapi tetap designer taste ini yang diperlukan karena AI itu susah, nggak punya emosi lah gitu kan. Kita yang punya emosi gitu. Tapi ya ini as long as kita ngasih instruction-nya dan juga tadi prompt-nya itu sedetail mungkin, dia akan execute kayak gitu ya mesti ya. Iya. Wow. Dan ini banyak di berbagai industri udah dilakuin seperti itu ya. Iya. Oke, ini menarik juga ya teman-teman, karena mungkin saya taunya sebatas yang AI itu aja gitu ya, yang memang belum terjun ke benar-benar industrinya. Tapi memang kalau sudah sedemikian rupa, benar juga sih bahwa ini idenya, kreativitasnya tetap dari manusia. Even instruksinya juga kalau bukan manusia atau kita yang create ya, dia juga akan jadi tools yang mungkin juga nggak bisa membantu amat juga. Makanya optimizing AI ya tetap dari manusia atau dari tenaga kerjanya juga tadi. Lantas cost-nya kalau kita mau pakai AI itu mahal nggak sih Mas Tio? Enggak sih, sekarang ya harus berbayar. Ada beberapa yang free. Kalau free ya limited lah gitu ya. Kalau bayar nggak terlalu mahal juga. Maksudnya dengan waktu yang kita efisiensikan itu dan waktu yang sangat produktif itu sih ya kalau dibilang ya lebih murah pada akhirnya dibanding kita misalnya outsource atau ambil freelance kalau sebagai sebagai entrepreneur gitu. Even tadi yang Midjourney untuk hire designer, yang ini kita bisa bikin sendiri gitu. Dan ya at the end of the day tetap perlu designer, tapi desainernya ini harus ngerti
AI gitu. Pada akhirnya ya, Iya. nanti mungkin setahun 2 tahun lagi kita akan melihat itu. Ya sekarang bikin movie trailer aja bisa pakai AI. Kita instruct. Jadi ya kreativitas tetap ada di kepala kita nih. Kita mau bikin 1 menit trailer, awalnya misalnya ada gunung meletus, terus nanti ada siapa Gatot Kaca terbang atau apapun itu, kita bisa instruct itu semuanya karena ya yang punya imajinasi dan punya rasanya itu ya tetap kita manusia balik ya. gitu. Oke, jadi cost untuk ngeluarin biaya untuk ngeluarin layanan AI tetap ada gitu ya. Tapi kalau dilihat sampai akhirnya ada efisiensi juga di sana gitu ya. Sangat besar. Berapa persen sih Mas Tio? Bisa kegambar nggak itu? Ya subscription kayak misalnya salah satu ininya ya toolsnya itu Dan efisiensi di sekitar akhirnya maksud $20 lah, $20 untuk satu tool. Tapi $20 itu ya kita nggak perlu hire manpower gitu untuk itu. Jadi kan sebetulnya ya lumayan jauh gitu secara ini dan jauh lebih efektif lah buat kita. Jadi sebenarnya kalau ngeran company zaman sekarang ya bisa lumayan kecil. Cuma ya nanti pada akhirnya akan berkembang dan orang-orang pun yang join di situ ya harus ngerti AI juga menurut saya. Oke, di awal fase udah pakai AI. Tapi untuk ngembanginnya lagi ini AI bisa kita pakai apa lagi sih Mas untuk kemudian ngembangin bisnis dari yang tadi kecil udah running terus menjadi skala yang lebih besar lagi gitu. Iya, kalau di skala besar sebetulnya dengan data set yang lebih banyak itu mereka bisa menganalize kan ya yang works yang mana gitu kan, misalnya tadi punya toko gitu yang paling laku yang mana, ke siapa gitu. Jadi benar-benar bisa personalize nih. Jadi kita nanti target marketing ininya effortnya itu jauh-jauh lebih jitu gitu. Nah itu analisa itu AI bisa lakukan untuk bisa nge-scale ini kita juga ya bisnis kita gitu. Personalization tadi setiap orang kan pengen punya experience berbeda, AI itu bisa gitu. Even kalau mau punya misalnya personal shopper gitu, beliin gue ini dong, ini segala macam, itu AI juga bisa karena lama-lama dia bisa ngerekam nih taste kita seperti apa. Biasa beli sepatu warna putih untuk jogging gitu kan. Ya nanti dia tahu bahwa Tio pernah beli ini nih gitu. Nanti next time bisa ini. Tapi dia komunikasi sama kita. Nah, ya lama-lama bisa seperti itu. Mungkin kalau udah pernah lihat film Her gitu ya. Ada film Her itu ceritanya komputernya komunikasi sama dia sebagai personal assistant. Bisnis kan sekarang udah ada tuh chatbot segala macam. Tapi chatbot kan mungkin masih di tahap awal AI gitu ya. Tapi nantinya sih akan jauh lebih personalized gitu. Jadi ya yang buat Mas Fajar mungkin beda treatmentnya sama buat saya gitu. Ya benar-benar kayak sales di inilah ya, sales yang lainin kita gitu. Jadi benar-benar tapi dia punya data kita sehingga dia tahu gimana approach. Mas Fajar nih kalau diajak ngopi-ngopi kayak lebih gampang nih untuk jualan misalnya gitu karena patternnya seperti itu. Kalau Tio mungkin diajak ke seminar misalnya gitu kan. Jadi personalisasi itu semakin detail untuk bisnis dan ya pada akhirnya ya bisa mengembangkan bisnis kita sih gitu. Oke, itu akhirnya menjadi satu ini juga ya, maksudnya keuntungan tersendiri, gimana kemudian tadi bisnisnya juga bisa mengenali konsumennya lebih jauh begitu ya. Oke, tapi kalau ngelihat keseluruhannya Mas Tio, tantangannya sebetulnya apa sih ngebangun bisnis di era yang udah canggih saat ini, terutama di era AI yang sebetulnya mungkin tantangannya teknologi itu cepat banget update-nya ya. Jadi kita mungkin sekarang pakai AI, besok ada AR, ada apa lagi itu salah satu tantangan di mana ya kita nggak bisa kita harus mikirin bisnis kita gitu, yang teknologi yang cocok tuh apa. Kadang kita juga nggak mesti full on teknologi gitu. Jadi benar-benar harus ngerti bisnis kita, diri kita sendiri sama konsumennya gitu. Jadi kalau kita terlalu ngikutin teknologi terus nanti berubah-ubah, kita juga bingung gitu kan, karena perubahannya cepat banget gitu. Mungkin setiap hari ada aja gitu. Nah itu mungkin salah satu tantangan di mana istilahnya kalau butuh investment yang besar untuk teknologi itu, kita sebagai entrepreneur jadi bingung gitu kan, ini mesti ngapain nih nextnya gitu, jadi exhausted. Cuma kayak tadi saya bilang di awal, sebetulnya spiritnya itu ya kita harus enjoy learning lah gitu, belajar. Jadi ya udah nih belajar kok gitu, nanti akan ada yang baru lagi gitu. Jadi sebenarnya mindset ini penting ya buat kita entrepreneur atau non entrepreneur gitu ya, untuk punya open mindedness bahwa ya things will evolve kok gitu, akan berubah-ubah terus, dan ya udah kita enjoy aja belajar gitu. Oke, enjoy aja belajar, kemudian teknologi juga
emang geraknya cepat banget begitu ya. Mungkin kita juga tetap harus nyesuaiin. Dan untuk ngebangun bisnis tadi udah beberapa poin yang disampaikan oleh Mas Tio. Tapi dari tema kita hari ini, Mas Tio, ada nggak sih mungkin harapannya tersendiri atau kesimpulan nih dari obrolan kita yang mungkin sobat investor harus benar-benar highlight atau harus dikasih underline begitu untuk baik yang mau ngebangun bisnis atau untuk non-entrepreneurs? Iya, pertama ya nggak usah takut gitu sama teknologi, pasti ada yang baru terus. Yang namanya AI emang canggih, jadi daripada kita skeptis, mendingan kita nyemplung, kita belajar, kita pakai, kalau bisa sehari-hari pakai, menggunakan, kita cari relevansinya dengan kerjaan kita seperti apa. Itu menurut saya sih penting. Otherwise ya kita sebagai talent, sebagai individu, mau itu pekerja atau entrepreneur, kita jadi ketinggalan. Kita nggak tahu nih ternyata kita tuh bisa jauh lebih produktif menggunakan AI. Terus yang kedua, menurut saya semakin canggih teknologi ini, AI ini masih mungkin tipis-tipis canggih gitu ya. Nanti akan jauh lebih canggih lagi gitu. Semakin canggih teknologi, sebetulnya manusia itu akan lebih reflektif ke dalam gitu. Dan kalau saya selalu diskusi sama teman-teman saya bahwa ya manusia itu sebetulnya satu teknologi yang amat canggih. Cuma ya tadi tuh kayak di awal saya bilang, kita tuh nggak pernah nih melihat ke dalam gitu kan. Even kayak kita nafas, kita nggak tahu oksigen kita ditaruh di mana di dalam gitu. Ini sangat kompleks gitu ya, manusia ini gitu. Jadi semakin ini canggih, semakin orang saya rasa melihat ke dalam kekuatan kita tuh sebetulnya apa gitu. Karena kan kita merasa tersaingi ya oleh teknologi gitu. Nah, itu nggak apa-apa menurut saya, itu justru bagus. Jadi semakin mengenali diri lah gitu dengan adanya teknologi ini. Mungkin kalau ada perasaan seperti itu, menurut saya open aja untuk explore lagi ke dalam diri gitu. Oke, baik, itu kayaknya jadi pernyataan terakhir dari obrolan kita di Fincast kali ini, Mas Tio. Ini banyak banget yang sebetulnya masih bisa kita gali lebih dalam ya, soal AI, soal ngebangun bisnis. Mungkin nanti ada sesi berikutnya sama Mas Tio lagi, kita undang kalau memang waktunya masih cocok ya. Masih Tapi thank you banget Mas Tio sudah hadir bersama kita di Fincast IDX Channel. Sukses selalu untuk Inspigo dan juga untuk karirnya ke depan. Thank you Mas Tio. Thank you. Ya, Sobat Investor, ini Fincast kita di episode kali ini semoga bisa menambah referensi kamu soal AI dan juga bagaimana kemudian memanfaatkan AI di tengah kamu yang mungkin lagi coba untuk mengembangkan bisnis atau membangun bisnis atau mau mulai nyemplung ke dunia bisnis. Tapi buat teman-teman yang non pebisnis juga boleh juga ya untuk kemudian catch up ataupun ngebedah tadi obrolan kita seperti apa. Dan mungkin kalau ada respon boleh juga komentar ke kita, mungkin ada tema-tema menarik lain yang bisa kita bahas lebih lanjut di episode Fincast berikutnya. Oke, saya Fajar Wayon. Terima kasih banyak teman-teman sudah bergabung bersama Fincast. Sampai jumpa di episode berikutnya.